kali ini kita akan membahas secara eksklusif yakni judi online. Sebentar lagi kami akan mewawancarai ex pelaku judi online. Jangan kemana-mana, tetap bersama Paiman Wicaksono. Kita kupas secara eksklusif. Oke, di depan kita ada seorang ex bandar judi. Kita panggil nama sebutan Pak Kawu. Oke, Pak Kawu, kenapa Anda ditangkap? Apakah Anda sebagai pelaku, bandar, pemain? Coba kita pengen wawancara secara eksklusif. Saya bukan bandar, tapi saya membuat situs online buat judi online. Membuat situs online, membuat situs judi online. Pertanyaan, kenapa Anda membuat atau tertarik dengan membuat situs judi? Kenapa Anda tidak tertarik dengan membuat situs-situs yang sifatnya bermanfaat bagi masyarakat, seperti situs kesehatan, situs untuk software komputer? Tentunya Anda sudah menguasai betul mengenai bahasa pemrograman. Kenapa Anda tertarik? Seberapa besarkah penghasilan dari Anda menjual situs, atau katakanlah satu situs dihargai berapa lah? Itu tergantung permintaan. Satu situs bisa saya jual beberapa perusahaan atau bandar. Tentunya harganya bervariasi, mulai 50 juta hingga ratusan juta. Artinya satu situs itu satu perusahaan, karena admin dan akunnya satu perusahaan. Menurut Anda, dalam satu situs berapa per hari atau per bulan? Itu tergantung tim marketing. Bisa 1 miliar hingga 10 sampai ratusan miliar per bulan. Menurut Anda, kalau di Indonesia kira-kira ada berapa situs yang sedang beredar atau online? Ribuankah atau ratusan? Itu jumlahnya kurang lebih sebelum saya ditangkap, Mas. Itu bisa 3 ribuan itu, dan setelah ditutup kemudian masih ada yang muncul kembali. Mereka itu membuat situs-situsnya di luar negeri, walaupun orangnya ada di Indonesia. Kebanyakan itu di Myanmar, Bangkok, Bangladesh. Di sana lebih aman, Mas. Oke, pertanyaan saya belum Anda jawab. Kenapa Anda bisa tertangkap? Sementara Anda cerita ada ribuan situs yang masih kemungkinan besar masih beroperasi, dengan seperti yang Anda ceritakan tadi bahwa server boleh di luar tapi orangnya bisa di Indonesia, dan itu transaksinya menurut data PPATK itu puluhan triliun bahkan ratusan triliun. Artinya lalu lintas keuangan itu, atau katakanlah yang bermain judi atau yang membeli entah itu apa namanya, itu setor ke bank dalam negeri, dan itu jumlahnya ribuan bahkan jutaan, dan kebanyakan itu angkanya 10 sampai 20 ribu. Coba Anda terangkan. Itu karena saya tidak membayar iuran selama 4 bulan. Awalnya saya lancar-lancar saja. Artinya siapa yang membayar iuran, yaitu iuran konsorsium setiap bulan, itu akan aman-aman saja. Apakah yang Anda maksud itu adalah konsorsium 303? Kalau itu memang betul, saya tidak akan kumpas di sini karena Anda sudah banyak memberikan informasi dalam acaranya Paiman Wicaksono di Kompas TV. Maka untuk lebih jelas dan lebih lengkap, pemirsa sekalian bisa melihat di acaranya Paiman. Untuk itu kita kembali ke studio, dan sekali lagi saya Paiman, bukan Aiman ya, Paiman Wicaksono. Mohon pamit, sampai bertemu di lain hari. Kita kembali ke Mas Londo Katro yang ada di studio.
Oke, terima kasih Mas Paiman. Teknologi ibarat dua sisi mata pisau. Di satu sisi dia bisa menyampaikan kebaikan, di sisi lain bisa dimanfaatkan judi seperti yang Anda lihat sekarang ini. Wahai para slotter, masihkah Anda bermain slot hari ini? Saya pastikan ketika Anda hari ini menang, maka uang Anda akan habis paling lama 90 hari kemudian. Siapakah yang diuntungkan? Sementara jutaan manusia di Indonesia ini mengeluarkan uang 5.000 hingga puluhan ribu hingga 100.000 per orang, dikalikan jutaan jiwa yang ada di Indonesia ini untuk berspekulasi sangat tidak masuk akal. Siapa yang beruntung di permainan ini? Memang secara matematika adalah bandar dan oknum aparat yang melindungi. Sekali lagi, oknum aparat yang melindungi. Tapi di luar matematika, hukum Tuhan berlaku, dan siapa yang tidak mempercayai pasti menanggung resikonya. Oke, selamat bertemu kembali. Saya kembali ke studio. Selamat berjumpa lagi. Saya Londo Katrok.